Shalom, selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Terima kasih pagi ini kami masih hidup. Terima kasih kami masih menikmati kehidupan bersama keluarga. Pagi ini memulai kehidupan. Firman Tuhan mau menyapa kami. Kami memohon kuasa Tuhan Roh Kudus hadir bagi kami, memampukan kami untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup. Menyadari hidup yang penuh dengan dosa, minta ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pintar untuk bersandiwara. Tampaknya di luar senyum-senyum tertawa bahagia, tetapi di dalam diri hancur. Kadang-kadang orang bisa melihat baik-baik saja, tetapi orang tidak tahu betapa beratnya kegelapan hidup yang sedang kita jalani. Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas mereka terang telah bersinar. Ayat ini tidak lahir di situasi nyaman. Bangsa Israel saat itu hidup di dalam ketakutan, penindasan, dan ketidakpastian. Mereka tidak melihat masa depan. Mereka berada dalam kegelapan secara fisik, emosional, dan rohani. Bangsa Israel saat itu hidup dalam ketakutan, hidup terpecah, terluka. Sebagian dari mereka hidup di wilayah utara, yaitu suku Zebulon dan Naftali, daerah yang paling pertama diserang oleh bangsa Asyur. Rumah-rumah hancur, tanah dijara, keluarga tercerai berai. Mereka merasa seperti berada di tempat yang paling gelap. Banyak yang bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih peduli? Apakah kita sudah ditinggalkan? Apakah masih ada masa depan? Di tengah rasa hancur dan kehilangan itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya dengan pesan yang mengejutkan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Artinya Tuhan melihat penderitaan umat. Tuhan sendiri yang akan mengirim terang untuk menolong dan memulihkan mereka. Ini adalah janji pemulihan, janji bahwa kegelapan yang mereka alami bukan akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku, mungkin hari ini hati terasa kosong, keluarga sedang retak, finansial sedang kurang menekan, atau duka terasa terlalu berat, atau kita ditinggal sendirian. Firman Tuhan menyapa saya dan saudara. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan datang membawa terangnya. Dan terang itu lebih besar dari kegelapan yang sedang kita alami. Terang itu adalah Yesus sendiri. Dia hadir selalu bersama dan menolong kita. Karena itu mari buka hati kita, datang pada Tuhan, menyerahkan persoalan kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang berperkara menyelesaikan segalanya. Tetap beriman, Dia Tuhan, Dia pasti menolong saya dan saudara. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah terang bagi kami. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Keluarga yang hancur, kiranya Tuhan mendamaikan dan menyatukan kembali hati.
hati yang retak, yang menghadapi masa depan gelap. Tuhan kiranya buka jalan dan meneguhkan langkah. Bagi yang keuangannya kurang, Tuhan kiranya mencukupkan setiap kebutuhan. Bagi saudara kami yang terdampak banjir di Sumatera, Tuhan lindungi mereka, Tuhan selamatkan, dan biar pertolongan itu datang. Terima kasih Tuhan, minta ampun dosa kami di dalam nama Yesus. Amin.